Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rangkuman modul pertemuan 14 dan tugas eksplorasi. Sekarang kita akan membahas mengenai perilaku seksual normal dan abnormal. Perilaku seksual normal dan abnormal sangat dipengaruhi oleh faktor sosiokultural. Konsep tentang apa yang normal dan tidak normal bervariasi tergantung pada konteks budaya. William Masters dan Virginia Johnson menjelaskan siklus respons seksual yang sehat dalam 5 fase. Yang pertama ada desire, yaitu dorongan untuk aktivitas seksual. Yang kedua ada arousal or excitement, yaitu pengalaman psikologis kesenangan dan perubahan fisiologis. Yang ketiga yaitu plateau, yaitu tingkat arousal yang tinggi dan stabil. Yang keempat ada orgasm, yaitu kontraksi ritmis yang membawa kenikmatan seksual. Yang keempat ada resolution, yaitu relaksasi mendalam setelah orgasm. Berikutnya ada disfusi seksual. Disfusi seksual adalah gangguan di mana seseorang mengalami kesulitan dalam merespon atau mendapat kenikmatan seksual. Dalam DSM-5 terdapat kriteria diagnosis disfusi seksual, yaitu yang pertama, gangguan minat seksual wanita, yang kedua, gangguan hasrat seksual hipoaktif pria, yang ketiga, disfusi ereksi, yang keempat, gangguan orgasme wanita, yang kelima, ejakulasi dini, yang keenam, ejakulasi tertunda, dan yang terakhir ada nyeri genitopelvic. Dan ada penyebab disfusi seksual, yaitu dalam sisi biologis, terdapat diabetes, penyakit kardiovaskular, cedera tulang belakang, kadar hormon abnormal, dan penyalahgunaan obat-obatan, dan penyalahgunaan zat. Dalam sisi biologis, terdapat gangguan mental lain, sikap atau keyakinan terhadap seks, dan trauma. Dan yang terakhir, ada interpersonal dan sosiokultural, meliputi masalah dalam hubungan intim. Yang selanjutnya ada gangguan parafilik. Preferensi seksual atipikal disebut parafilia. DSM-5 mengkategorikan parafilia sebagai gangguan jika menyebabkan distres atau membahayakan diri dan orang lain. Gangguannya ada 8. Yang pertama ada voyeuristic disorder, yaitu mendapatkan kepuasan seksual dengan mengintip orang yang sedang telanjang, berpakaian, atau melakukan aktivitas seksual. Yang kedua ada exhibitionistic disorder, yaitu mendapatkan kepuasan seksual dengan mengekspos alat kelamin kepada orang lain yang tidak menginginkannya. Yang ketiga ada frotteuristic disorder, yaitu mendapatkan kepuasan seksual dengan menggosokkan alat kelamin pada orang lain tanpa persetujuan mereka. Yang keempat ada pedophilic disorder, yaitu ketertarikan seksual terhadap anak-anak prapubertas. Harus berusia minimal 16 tahun dan minimal 5 tahun lebih tua dari korban. Yang selanjutnya ada sexual masochism disorder, yaitu mendapatkan kepuasan seksual dari pengalaman sadis atau penyiksaan diri, baik fisik maupun psikologis. Yang selanjutnya sexual sadism disorder, yaitu mendapatkan kepuasan seksual dari menyiksa atau menyakiti orang lain, baik fisik maupun psikologis. Yang ketujuh ada fetishistic disorder, yaitu kebutuhan objek bukan makhluk hidup untuk mendapatkan kepuasan seksual atau mengalami gairah seksual. Yang terakhir ada transvestic disorder, yaitu mendapatkan kepuasan seksual dengan memakai pakaian dari lawan jenis, bukan untuk identitas gender. Selanjutnya penyebab parafilia. Yang pertama lingkungan dan budaya. Anak-anak yang dibesarkan dengan hukuman fisik dan agresif cenderung menjadi impulsif dan agresif. Hal tersebut akan mempengaruhi relasi seksual mereka di masa dewasa. Selanjutnya, distorsi kognitif. Distorsi tentang perilaku seksual yang mungkin dipelajari dari orang tua, sehingga berkontribusi terhadap parafilia. Selanjutnya, perubahan biologis. Perbedaan dalam perkembangan otak, disfungsi daerah frontal otak, dan kadar testosteron yang abnormal terkait dengan pedofilia. Selanjutnya ada gender dysphoria. Gender dysphoria ini adalah kondisi ketidaksesuaian antara identitas gender dengan jenis kelamin biologis. Nah, kriteria diagnosis dysphoria ini menurut DSM-5 mencakup adanya perbedaan signifikan antara identitas gender dan jenis kelamin biologis individu. Terus, pada anak konsisten menolak jenis kelamin anatomis dan ingin menjadi atau bersikeras bahwa mereka adalah anggota dari jenis kelamin lain. Selanjutnya, pada orang dewasa, mereka berpakaian tidak sesuai dengan gender biologis, bukan untuk rangsangan seksual, tetapi karena merasa itu sesuai dengan identitas gender mereka yang sebenarnya.
Nah, penyebab gender dysphoria terbagi menjadi dua teori, dari yang teori biologis dan teori psikososial. Nah, teori biologis itu efek hormon prenatal pada perkembangan anak. Nah, sedangkan teori psikososialnya, peran orang tua dalam membentuk identitas gender anak. Soal yang pertama, di mana kita harus menarik garis batas antara perilaku seksual yang normal dan abnormal, dan kriteria apa yang harus kita gunakan. Beberapa kriteria ini yang dapat digunakan untuk membedakan perilaku seksual yang normal dan abnormal adalah yang pertama, dalam konteks sosiokultural. Dalam menentukan perilaku seksual yang normal dan tidak normal, konteks budaya harus dipertimbangkan. Artinya, penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam budaya setempat. Yang kedua, kriteria distres atau gangguan fungsi. Menurut DSM-5, untuk memenuhi kriteria diagnosis gangguan disfungsi seksual, kesulitan yang dialami harus menyebabkan distres atau kesulitan yang signifikan secara interpersonal. Jadi, jika perilaku seksual tersebut tidak mengganggu fungsi hubungan interpersonal, belum dianggap sebagai gangguan. Yang ketiga, merujuk pada siklus respons seksual yang normal. Pada penjelasan William Masters and Virginia Johnson mengenai siklus respons seksual yang sehat atau normal, jadi kriteria yang digunakan adalah dengan membandingkan apakah perilaku seksual seseorang sesuai dengan siklus respon yang normal atau tidak. Namun, ada kriteria utama yang digunakan untuk menentukan perilaku seksual sebagai abnormal atau gangguannya adalah yang pertama adanya kesulitan atau penyimpangan fungsi seksual yang bersifat persisten atau menetap, tidak hanya sesekali atau sementara. Yang kedua, penyimpangan atau kesulitan fungsi seksual tersebut menyebabkan distres, tekanan atau kegelisahan yang signifikan bagi individu. Yang terakhir, penyimpangan atau kesulitan fungsi seksual menyebabkan gangguan atau masalah interpersonal yang signifikan. Soal yang kedua yaitu disfungsi seksual terdiri dari 7 gangguan, yaitu female sexual interest, male hypoactive desire disorder, erectile disorder, female orgasmic disorder, early ejaculation, delay ejaculation, dan genitopelvic pain. Jelaskan kriteria diagnosis masing-masing gangguan berdasarkan DSM-5. Di sini ada kriteria diagnosis untuk masing-masing gangguan yang berdasarkan DSM-5. Yang pertama ada disorder of sexual interest atau desire of arousal, ada female sexual interest atau arousal disorder yang memiliki kriteria penurunan atau hilangnya minat seksual dan gairah seksual yang signifikan, kesulitan atau ketidakmampuan mencapai peningkatan gairah seksual dari yang diharapkan, menyebabkan distres yang signifikan, dan tidak disebabkan oleh penyakit medis atau efek samping obat. Yang kedua ada male hypoactive sexual disorder. Yang pertama, di sini kriterianya ada defisiensi atau hilangnya minat seksual atau fantasi seksual dan hasrat untuk aktivitas seksual. Yang kedua, ada menyebabkan distres yang signifikan dan tidak disebabkan penyakit medis atau efek samping obat. Yang ketiga, ada erectile disorder yang dengan kriteria kesulitan untuk mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk aktivitas seksual, menyebabkan distres dan tidak hanya terjadi selama tahap awal hubungan seksual. Selanjutnya ada disorder of orgasm or sexual pain. Yang pertama ada female orgasmic disorder dengan kriteria kesulitan mencapai orgasme, keterlambatan orgasme atau orgasme yang terlalu singkat sehingga menyebabkan distres dan tidak disebabkan penyakit medis atau efek samping obat. Yang kedua ada early ejaculation yang dengan kriteria pola ejakulasi prematur yang menetap atau berulang sebelum individu menginginkannya. Yang kedua menyebabkan distres dan bukan karena efek sementara dari zat atau obat-obatan. Yang ketiga ada delay ejaculation, ada kriteria keterlambatan atau tidak dapat ejakulasi selama aktivitas seksual, menyebabkan distres dan bukan akibat pengaruh langsung dari zat atau obat-obatan. Yang keempat ada genitopelvic pain atau penetration disorder. Di sini kriterianya kesulitan menetap atau berulang dengan satu atau lebih situasi berikut. Yang pertama ada rasa sakit atau ketidaknyamanan genital berulang atau persisten terkait hubungan seksual, ketakutan atau kecemasan berkaitan dengan rasa sakit genital sebagai antisipatif, dan yang ketiga ada ketegangan atau ketidakmampuan untuk mencapai penetrasi vagina yang diinginkan. Selanjutnya ada kriteria menyebabkan distres dan tidak disebabkan oleh kondisi medis lain. Nomor 3, dalam tabel 3 di atas terdapat 8 gangguan yang tergolong paraphilic disorder. Jelaskan gangguan tersebut beserta kriteria diagnosisnya berdasarkan DSM-5. Yang pertama ada voyeuristic disorder, pola perilaku yang melibatkan mengintip
pada orang telanjang, sedang berhubungan seksual, atau sedang aktivitas seksual. Perilaku ini menyebabkan distres atau masalah interpersonal yang signifikan. Selanjutnya, exhibitionist disorder. Pola mengekspos alat kelamin kepada orang asing. Perilaku ini menyebabkan distres atau masalah interpersonal yang signifikan. Selanjutnya, voyeuristic disorder, pola sentuhan atau menggosok bagian tubuh kepada orang asing tanpa persetujuan. Perilaku ini menyebabkan distres atau masalah interpersonal yang signifikan. Selanjutnya, pedophilic disorder, pola dorongan seksual terhadap anak prapubertas, usia minimal 16 tahun dan setidaknya 5 tahun lebih tua dari korban anak. Perilaku menyebabkan distres atau masalah interpersonal yang signifikan. Selanjutnya, sexual masochism disorder, pola perilaku seksual yang melibatkan diri sendiri menjadi objek penyiksaan, penghinaan, atau pengakuan rendah. Perilaku ini menyebabkan distres atau masalah interpersonal yang signifikan. Selanjutnya, sexual sadism disorder, pola perilaku seksual yang melibatkan skenario menyakiti orang lain secara fisik atau psikologis. Perilaku ini menyebabkan distres atau masalah interpersonal yang signifikan. Selanjutnya, fetishistic disorder, pola perilaku seksual yang melibatkan penggunaan benda non-hayati. Perilaku ini menyebabkan distres atau masalah interpersonal yang signifikan. Selanjutnya ada transvestic disorder, pola perilaku seksual yang melibatkan memakai pakaian lawan jenis. Perilaku ini menyebabkan distres atau masalah interpersonal yang signifikan. Pertanyaan keempat, jelaskan penanganan yang dapat dilakukan untuk paraplegic disorder. Yang pertama ada terapi kognitif perilaku atau biasa disebut dengan CBT. CBT berfokus pada mengidentifikasi dan mengubah pola pikir serta perilaku yang menyimpang terkait parafilia. Terapi ini bertujuan membantu individu mengenali dan mengubah distorsi kognitif serta perilaku seksual yang bermasalah. Selanjutnya ada terapi aversif. Pendekatan ini melibatkan pemunculan stimulus yang tidak menyenangkan, seperti kejutan listrik ringan atau obat-obatan, ketika individu mengalami dorongan atau fantasinya terkait parafilia. Tujuannya untuk menghilangkan asosiasi kesenangan dengan objek atau aktivitas parafilik. Yang ketiga, ada obat-obatan. Beberapa obat seperti obat anti-androgen dapat diresepkan untuk menurunkan hasrat seksual dan mengurangi perilaku parafilik. Obat antidepresan SSRI juga dapat membantu menekankan dorongan seksual. Selanjutnya, penanganan lingkungan melibatkan modifikasi lingkungan untuk mengurangi paparan terhadap rangsangan yang terkait parafilia, juga pengawasan dan manajemen risiko berkelanjutan. Yang terakhir ada terapi suportif, menyediakan dukungan psikologis untuk membantu mengatasi masalah terkait seperti harga diri rendah, isolasi sosial, dan lainnya. Selanjutnya nomor 5, apa perbedaan antara gender dysphoria dan orientasi seksual gay dan lesbian? Gender dysphoria berkaitan dengan ketidaksesuaian antara identitas gender seseorang dengan jenis kelamin biologisnya. Seseorang dengan gender dysphoria merasa bahwa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis saat lahir. Contohnya, seorang anak laki-laki sejak kecil selalu merasa bahwa dirinya seharusnya terlahir sebagai perempuan. Ia lebih suka bermain boneka, menggunakan pakaian perempuan, dan berperilaku feminim. Keinginan untuk menjadi perempuan ini berlanjut hingga dewasa dan bisa memicu depresi atau distres jika tidak ditangani. Ini adalah gejala gender dysphoria. Sedangkan orientasi seksual gay dan lesbian berkaitan dengan ketertarikan romantis atau seksual seseorang terhadap orang lain dengan jenis kelamin yang sama. Orientasi seksual ini tidak terkait dengan identitas gender seseorang. Contohnya, seseorang pria yang secara biologis dan identitas gendernya laki-laki, namun tertarik secara romantis dan seksual hanya kepada sesama pria. Maka orientasi seksualnya adalah gay. Seorang wanita yang lahir sebagai perempuan secara biologis, namun hanya tertarik secara seksual kepada sesama wanita, maka orientasi seksualnya adalah lesbian. Soal nomor 6, tidak ada interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial yang lebih jelas daripada dalam hal seksualitas. Jelaskan faktor biopsikososial yang berperan dalam gangguan seksual. Yang pertama ada faktor biologis.
Kondisi medis atau diabetes, jantung, kanker, cedera tulang belakang. Yang kedua ada gangguan hormonal, yaitu rendahnya testosteron dan kelebihan prolaktin. Yang selanjutnya ada efek samping obat-obatan tertentu. Yang selanjutnya lagi ada penggunaan zat seperti alkohol dan narkoba, lalu gangguan pada sistem-sistem saraf terkait seksualitas. Yang selanjutnya ada faktor psikologis, yaitu gangguan mental lain seperti depresi, kecemasan, dan skizofrenia. Yang selanjutnya ada trauma masa lalu, keyakinan, sikap, dan kognisi negatif tentang seksualitas. Lalu yang terakhir ada distorsi kognitif tentang perilaku seksual. Yang selanjutnya ada faktor sosial, yaitu masalah hubungan dengan pasangan, pola asuh dan pesan dari orang tua tentang seksualitas, tekanan dan norma budaya atau masyarakat tentang seksualitas, dan kurangnya pendidikan dan kesehatan seksual yang memadai. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.